FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marid zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, khatib pada hari ini akan menyampaikan khutbahnya dengan judul Hakikat Puasa dan Tingkatannya. Jamaah sekalian, di kesempatan khutbah kali ini, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, dimanapun kita berada, marilah kita tingkatkan keimanan serta kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, yang mana pada hari ini 31 Maret 2023 atau bertepatan pada tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah, yang mana tidak terasa kita semua sudah memasuki fase pertama di bulan Ramadan. Tinggal 20 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri, bermuhasabah bagaimana Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Bagaimana Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu sampai Ramadan keberapakah kita akan menjadi tamunya Ramadan. Hadirin rahimakumullah, puasa pada hakikatnya adalah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita, meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa, lalu kemudian syahwat nafsu ini diharamkan untuk sementara waktu karena ada sebuah kewajiban yang melekat pada kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan setelah itu kita kembali dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati, mensyukuri daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, bukan hanya dalam keadaan berpuasa saja. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena taat kepadanya kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena taat kepadanya ia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya, dan tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut, seorang hamba mentaati perintah Tuhannya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pahala puasa ini tidak ada yang tahu karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang diperintahkan salat, maka tentu orang lain akan melihat bagaimana kaifiat salat itu, bagaimana zahirnya dan nampaknya salat itu dilihat oleh manusia lainnya. Ketika orang berzakat, maka ada nilai yang diserahkan sebagaimana nisab yang telah ditentukan ketika kita mengeluarkan zakat kita. Ketika orang lain beribadah haji, maka tentu terlihatlah amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim tersebut melaksanakan ibadah haji. Namun lain halnya dengan puasa Ramadan, lain halnya dengan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya saumul li wa anna azibihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas puasa itu bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah oleh kalian semua, anna sauma salasu darajatin." Ada 3 derajat orang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, yang pertama, tingkatan derajat manusia berpuasa, yang pertama adalah saumul umum wa saumul khusus. Yang kedua adalah ibadah puasa dengan derajat saumul khusus. Dan yang ketiga, menurut Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya tingkatan yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Lalu apa yang dimaksud dengan saumul umum dalam derajatnya orang yang berpuasa? Yang pertama, wa amma saumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'ish syahwah. Yang pertama yaitu puasa orang-orang umum, yaitu fahuwa kafun, yaitu mereka yang berpuasa cukup dengan apa? Dengan kaful batni wal farji, menahan perutnya dari makan dan minum, wal farji, daripada kemaluannya, an qada'i syahwa, daripada hawa nafsunya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada umumnya manusia berpuasa ada pada tingkatan ini, dalam arti tidak sedikit manusia yang berpuasa hanya sekedar untuk menahan daripada makan dan minum dan menjaga kemaluannya dari syahwat yang ia miliki. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, golongan ini adalah golongan yang termasuk kepada orang-orang yang dengan kategori saumul umum.
Kemudian yang kedua, wa amma al-khusus bahwa saumus salihin, bahwa kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rizli wa sa'iril jawarih 'anil 'asam. Adapun tingkatan orang yang berpuasa yang kedua adalah golongan puasa orang-orang yang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang saleh. Mereka adalah yang berpuasa daripada mencegah matanya, was-sam'i dan telinganya, wal-lisani dan lidahnya, wal-rizli dan kakinya, dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tingkat derajat yang kedua, puasa Ramadan kita akan tergolong kepada puasa orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita semua bisa mempuasakan apa yang menjadi amanah, yang menjadi kepemilikan kita, yang dititipkan oleh Allah kepada kita melalui tangan kita, lisan kita, kaki kita, dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan termasuk kepada golongan orang-orang yang salihin. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma saumul khususil khusus bahwa al-qalbu 'anil hamam ad-daniyah al-ifkar dunyawiyah wa kaffuhu amma siwahu Allah azza wa jalla bil kulliyah wa yahsulul fitri fi hadha as-sawm bil fikri fi ma siwa Allah wal yawmil akhir wa bil fikri fi dunya. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين فإنه بكنح الحمة على الله عز وجل وانصراف غير الله. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada keterangan yang ketiga, derajat orang yang berpuasa menurut Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ada tingkatan derajat khususil khusus, yaitu orang puasa dengan kategori terkhusus. Adalah puasanya mereka itu puasa hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal yang selain Allah Subhanahu wa taala secara total, atau ikbalu bikunhil himmah 'ala Allah wan sirafil an ghairillah. Puasa tingkatan yang ketiga ini adalah puasa bagaimana bukan hanya menahan lapar dan minum dan menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa terkhusus ini adalah puasa bagaimana kita memandang amaliyah dalam bulan suci Ramadan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan dari segala sesuatu di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika waktu berpuasa maupun di luar waktu berpuasa setelah kita berbuka. Orang-orang seperti ini biasanya mereka memanfaatkan Ramadan dengan senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan segala sesuatunya karena Allah, dengan menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, dengan menjadikan nikmat sehatnya untuk beribadah kepada Allah, menjadikan lisannya untuk membaca Al-Quran, menjadikan telinganya untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu predikat ini adalah puasanya para salihin, para sadiqin, para anbiya, para muqarrabin, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah sebagian ulama salaf berkata, ahwalus siyam tarkus syarab wa ta'am. Puasa yang paling ringan menurut para ulama adalah meninggalkan minum dan makan.
Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumtu falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kizbi wal maharam wa da'ajal jar wal yakun 'alayka wa farun wa sakinatuhu yawm as-sawmik wa la taj'al yawm sawmika wa yawm fitrika sawa'un." Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah mengingatkan kepada kita, jika engkau berpuasa maka hendaklah telinga kita, mata kita, lidah kita berpuasa dari berbohong dan berkata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita sampai kita menyakiti tetangga. Hendaknya kita semua menghiasi dengan kewibawaan, kekhidmatan dan ketenangan di hari puasa kita, dan janganlah kita menjadikan hari puasa kita ini sama dengan hari-hari yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu pada Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua untuk sama-sama bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan yang mulia ini dengan amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur tidak ada yang menjamin daripada hidup kita di hadapan Allah. Kapan kita akan tetap hidup dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kapan kita akan kembali dengan azalnya berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai tahun Ramadan terbaik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memperbanyak sedekah, dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, karena pada bulan ini, di Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik kita. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita semua, sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang terkhusus, dan bahkan termasuk daripada golongan orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.